Dunia semakin berkembang, begitupun dengan teknologi di bidang telekomunikasi. Namun ada sebuah handphone yang membuat saya teringat ketika bobogohan atau pacaran zaman dulu. HP Asia adalah salah satu HP yang pernah saya miliki ketika dapat arisan waktu SD. HP ini menjadi salah satu idaman bagi anak muda yang lahir tahun 90-an. Berasa jadi ganteng dan keren ketika ada HP Asia di zaman tersebut. Dan inilah HP Asia Hidayah. HP yang tidak akan pernah kita lupakan, Asia tidak hanya merancang kartu SIM, tetapi juga kerap kali meliris HP yang sangat murah. HP produk Asia tentu saja hanya bisa dipakai jika menggunakan operator yang sama. Asia pernah menjadi salah satu merek provider yang sukses merajai dunia industri komunikasi di era tahun 2000-an di Indonesia. Banyak anak muda pada zaman tersebut yang berburu HP Asia demi mendapatkan bonus berupa telepon, SMS murah atau sepuasnya. Memang selain harganya yang murah, HP Asia juga menawarkan berbagai macam keunggulan lainnya, seperti biaya telepon dan SMS yang hampir tidak masuk akal karena terlampau murah. Akan tetapi tampaknya Asia mulai hilang dari peradaban kita. Lantas apakah kalian sadar bahwa HP Asia kini sudah jarang ditemukan? Kemana Asia sekarang? Asia Dan bagaimana kabarnya? Apakah masih sama rasanya seperti kita pertama kali bertemu? Asia adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh PT Bakri Telkom Tbk atau dikenal dengan nama Bitel Group. Perusahaan publik Indonesia bergerak di bidang telekomunikasi atau teknologi informasi. Bitel terafiliasi dengan grup Bakri, yaitu perusahaan konglomerat yang didirikan mamang saya yaitu Ahmad Bakri pada tahun 1942 silam. Asia sendiri adalah produk utama Bitel yang merupakan layanan telepon atau nirkabel atau FWA yang menggunakan teknologi CDMA. Masih inget nggak kalian CDMA? Meskipun jangkauannya terbatas, namun konsumen Asia dapat melakukan semua panggilan baik telepon lokal, interlokal maupun internasional. Masyarakat pertama kali mengenal Asia pada akhir tahun 2003. Ketika itu Asia resmi diluncurkan ke publik pada 12 September tahun 2003. Masyarakat Indonesia menyambut kedatangan HP Asia dengan antusias dan respon yang cukup baik. Bahkan Asia juga menjadi salah satu pesaing utama Nokia Cinitnit yang juga menjadi primadona di zaman tersebut. Asia juga berjaya karena tarif telepon, SMS, dan harga ponselnya juga terjangkau murah. Bahkan saking murahnya disebut gang ngotak, murah pisan. Selain itu merek ini juga punya nama-nama ponsel yang unik dan menarik seperti Asia Hidayah. Asia Hidayah pertama kali muncul pada tahun 2008 dengan fitur Islami. Keunggulan HP ini adalah memiliki fitur-fitur berupa aplikasi Al-Quran, penghitung zikir, kumpulan hadis, ceramah, hingga kabar muslim. Dan yang sangat terpenting adalah pengingat waktu sholat. Yang berikutnya adalah Asia Kasih. Selain untuk pengguna beragama Islam, Bitel juga meluncurkan HP Asia untuk umat Kristiani bernama Asia Kasih. Fiturnya pun disesuaikan dengan kebutuhan pemeluk agama tersebut, seperti bacaan sabda kasih dan doa-doa di Alkitab. Yang berikutnya adalah Asia Merdeka. Asia versi ini diluncurkan spesialis pada momen kemerdekaan Republik Indonesia, mengusung warga merah putih seperti bendera kebanggaan rakyat Indonesia. Selain itu ada juga wallpaper dan ringtone spesialis kemerdekaan yang sangat keren di zamannya. Yang berikutnya adalah Asia Slang. Kali ini Asia bekerja sama dengan grup band legendaris yaitu Slang untuk meluncurkan ponsel terbaru. Namun sesuai dengan mitra mereka yaitu Asia Slang, Asia ini juga kegemaran para anak muda di zaman tersebut. Karena anak muda di zaman tersebut mayoritas anak-anak musik. Budak big down, budak pang. Pokoknya nama loba, pokoknya zaman-zaman musik waktu saya lagi muda ini teh. Dan ketika memiliki HP Asia Slang berasa paling gaul di tongkrongan, tapi dah memang benar. Yang berikutnya adalah Asia QWERTY Games. Khusus jenis ini, Asia mengeluarkan ponsel khusus untuk para gamers. Di dalamnya dapat banyak sekali game Japa dan elektronik ARTS. Harganya masih terbilang murah, hanya 500 ribuan saja. Selain itu ada juga beberapa versi HP Asia lainnya seperti Asia Starlight, Asia FU, Asia Warna, Asia Ngoceh, dan sebagainya. Masing-masing ponsel tersebut memiliki fitur yang berbeda. Fitur yang diusung cukup menarik dan sangat identik dengan namanya. Inilah alasan mengapa Asia menjadi salah satu pilihan yang cukup keren dan bisa disesuaikan dengan keinginan sang pembeli. Dan apa kabar saat ini?
Namun kejayaan itu tidak berlangsung lama. Kini HP Asia hanya menjadi cerita anak-anak 90-an kayak saya. Peredarannya mulai berhenti secara bertahap hingga akhirnya menghilang tanpa jejak. Penyebabnya adalah karena dihapusnya jaringan kode division multiple access atau CDMA di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Di sisi lain, kehadiran jaringan 4G membuat masyarakat juga berpaling. Selain itu, CDMA juga semakin hari berasa semakin ribet, dan jika ada masalah harus ke counter atau diinjek. Ini merupakan petaka pertama kali Asia dan perusahaannya yaitu Bitel. Oleh karena itu Asia mengalami penurunan penjualan secara drastis. Kemudian pada tahun 2015, layanan operator Asia mulai berhenti secara bertahap di sejumlah kota. Hingga akhirnya Asia kini hanya tinggal kenangan. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa tidak hanya Asia saja yang mengalami penurunan penjualan. Beberapa operator lainnya seperti Flexi juga menjadi korbannya. Inilah zaman yang tidak bisa kita tebak arah pergerakannya. Semakin hari teknologi semakin canggih dan bisa saja memanjakan setiap generasi yang ada. Kebijakan pencabutan CDMA di Indonesia tercatat berdampak buruk pada perkembangan Asia. Tidak hanya itu, Bitel perusahaan yang berproduksinya juga gagal mencatat laba. Dampak besar tersebut sudah dirasakan Bitel sejak 2015. Pada tahun itu anak perusahaan grup Bakri tersebut mengalami kerugian yang sangatlah besar. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Kerugian yang dialami Bitel juga membuat para investor enggan untuk bertransaksi dan akhirnya cabut. Pergerakan saham Bitel selama 5 tahun terakhir juga memprihatinkan. Mereka sedang disuspend Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ya, itulah BEI, susah sekali sebutnya ya. Selain itu, harga saham Bitel juga flat di angka 50 perak. Itu artinya perusahaan ini berada pada level terendah harga saham di bursa. Rapor merah laporan keuangan Bitel juga masih bertahan hingga semester pertama tahun 2022. Mereka mengalami tendangan operasional bisnis hingga likuiditas. Ya pokoknya itulah, saya emang gak ngerti, pokoknya yang ditulis itu ya. Defisiensi modal Bitel juga turun menjadi 5,73 triliun pada akhir 2021 lalu. Angka ini mengalami penurunan lebih dari 50% dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya. Mengingat pada akhir September 2021, defisiensi modal mereka masih 11,38 triliun. Pergerakan ekonomi yang sangat dinamis seharusnya disiapkan dengan dewasa oleh semua pihak, tidak terkecuali masyarakat. Selain perusahaan, operator jaringan harus melakukan inovasi. Masyarakat juga perlu pandai bersikap. Kemunculan berbagai macam produk ponsel dan berkembangnya jaringan internet adalah sebuah keniscayaan. Telepon pintar yang kini banyak beredar tentu saja semakin mempermudah pekerjaan manusia. Itulah mengapa pengguna HP harus pintar, sebab zaman yang serba digital seperti sekarang membuat orang dapat dengan mudah mendapatkan uang. Sekarang tinggal tahu caranya saja yang harus dipilih, bertransformasi atau berdiam diri. Di tahun 2025, kecanggihan HP semakin luar biasa, ditambah harganya sudah semakin murah dan berkualitas. Di zaman saya mah HP Nokia daun juga harganya 3 juta. Mungkin sekarang mah hanya 250.000 saja, itu pun hanya untuk koleksi saja. Karena di zaman sekarang kemampuan HP tersebut kurang relevan. Kecepatan dan kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang sudah semakin banyak dan harus semakin cepat. Inilah alasan mengapa HP-HP di zaman 2015 ke bawah semakin tertinggal dan memang sudah sewajarnya. Merek-merek yang lain seperti Samsung, iPhone yang masih dalam kejayaannya harus mengupgrade kualitas HP mereka. Ditambah banyak sekali brand-brand HP yang baru bermunculan dan ikut bersaing. Dan udah segitu aja, gak usah panjang-panjang, saya capek, hayang ngopi, hayang ngudut seperti biasa ya, jarum coklat dan kopi kapal api hitam. Senang sekali bisa melihat kembali HP tersebut meskipun hanya dalam bentuk video. Sampai jumpa di video berikutnya, salam sejahtera. Asia Hidayah adalah alat komunikasi percintaan pertama saya. Goodbye, dadah.